Selamat ulang tahun Komnas TV Anak. Hai hai hai. Sahabat Indonesia, bingung ya kenapa Komnas Anak Update kali ini beda dari Komnas Anak Update dari sebelum-sebelumnya? Karena Komnas Anak Update kali ini spesial HUT Komnas TV yang pertama. Nah Sahabat Indonesia, sekarang Joja bakal ngajakin kalian keliling-keliling ngeliat gimana keseruan HUT Komnas TV Anak yang pertama. Sehari ini banyak banget agenda-agenda yang bakal Joja kasih lihat ke Sahabat Indonesia, mulai dari PD HUT spesial Komnas TV Anak, terus ada santunan juga, ada games, dan bakal ada bagi-bagi takjil. Pokoknya sampai nanti closing pasti seru banget. Nah sekarang tugas Sahabat Anak Indonesia cuman duduk manis aja, terus ikutin Joja terus ya, karena pasti bakal seru banget. Yuk ikutin. Nah Sahabat Indonesia, sekarang banyak banget nih. Gak banyak sih, cuma ada 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4 kru yang lagi ada di studio yang lagi siap-siap untuk PD HUT spesial Komnas TV Anak. Nah sekarang kita bakal ngapain dulu ya? Kita mau nanya-nanya dulu ke host PD. Pasti kalian tahu siapa, karena dia tuh kayak udah sering banget menghiasi YouTube Komnas TV. Kita panggil atau kita ke situ ya? Kita panggil aja kali ya. Kak Sheila. Sini dong. Halo Kak Sheila. Halo Joja. Kak Sheila. Kak Sheila udah lama Apanya? di sini? Udah lama sih, tadi aku dari sekitar jam 12. Oh iya, Kak Sheila. Ya. Sekarang kan lagi ada PD spesial HUT Komnas TV Anak yang pertama nih Kak Sheila. Kak Sheila sebagai host kan, apa sih persiapan Kak Sheila dari kemarin? Persiapan aku dari kemarin sih alhamdulillah menyiapkan mental aja ya. Karena untuk skrip udah ada yang nyediain. Nah Kak Sheila, kira-kira Kak Sheila tahu nggak nih kenapa kita udah ungu-ungu gini matching? Kita tuh karena ini merayakan HUT Komnas TV Anak yang ke-1 nih, ya kan? Jadi kita tuh ungu ini melambangkan Komnas TV Anak itu sendiri nih. Background kita juga ungu. Ya kan, balon-balon sini ungu. Handphone saya ungu. Ini mata saya ungu. Jadi menurut Kak Sheila ungu itu artinya apa sih buat Komnas TV Anak, tahu nggak? Ungu itu Apa? artinya Keceriaan. keceriaan. Yaudah. Karena kan kita ini Komnas TV Anak ceria gitu kan. Seperti itu. Oke Kak Sheila, semoga nanti Kak Sheila pas nge-host PD HUT spesial Komnas ini lancar Amin. dan menghasilkan karya yang luar biasa. Amin. Semangat juga Kak Joja dan juga Mas kameramen. Dadah. Dadah. Sana. Sabar dong, harus cantik. Nah Sahabat Indonesia, tadi udah host pertama. Jadi tuh sebenarnya PD kali ini tuh bakal ada 3 host karena bener-bener spesial banget kan. Spesial pakai telur, spesial karetnya 3. Jadi hostnya juga bakal ada 3. Nah nanti itu katanya sih ada guest star. Jadi itu kayak bisa baca pikiran. Gak baca pikiran sih, dia tuh kayak bisa ngelukis dari apa yang dia rasakan gitu. Pasti penasaran banget kan. Sekarang kita harus nanya-nanya dulu ke host nomor 2. Yuk ikutin. Nih host nomor 2-nya. Halo Mas Al. Halo Kak Joja. Mas Al ini lagi pegang apa nih Mas Ini Al? lagi megang, ada deh pokoknya ini skrip buat PD nanti. Oh iya. Satunya pegang apa tangannya? Handphone. Mas Al, aku mau nanya nih Mas Al. Apa? Apa sih persiapan Mas Al buat jadi host PD yang nomor 2? Oh pastinya bikin skrip ya gitu kan. Terus perawatan biar bagus kan. Perawatan? Iya betul. Kira-kira perawatannya apa aja nih? Skincare, terus juga kemarin saya sempat spa dulu sebentar untuk. Waduh Sahabat Indonesia, Bukannya perawatan dengan konten. Bapak kan elektronik. ini perawatannya ini tuh nggak usah sampai perawatan, berarti bener-bener spesial Sahabat Indonesia. Bukan lagi. Aku mau nanya nih, ada nggak sih kesulitan bikin skrip atau ada kesan pesannya gitu bikin skrip selama ini PD? Oh ada dari inspirasinya, terus kira-kira mau ngebahas biar nggak boring gitu kan. Jadi kayak kita tuh harus mikirnya tuh out of the box gitu kan. Out of the box Sahabat Indonesia. Jadi tuh anak-anak magang di sini kayaknya tuh bener-bener yang Kreatif banget nggak sih? kreatif banget, emang bener banget. Alright, terima kasih Mas Al untuk well prepare-nya. Iya. Udah sampai bikin skrip, udah sampai perawatan buat. Buat PD hari ini doang. Jadi tuh sekarang kita bakal ke host PD yang ketiga. Tapi host yang ini baru Sahabat Indonesia. Jadi aku kayaknya kayak agak sedikit malu-malu gitu buat kenalan. Tapi yaudah yuk, kita kenalan dulu ke host nomor 3. Come on, sini. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam Uhti. Ternyata cantik juga ya host nomor 3, gak kayak host pertama tadi. Karena kayak beda aja gitu. Lebih cantik gak sih? Coba di close up.
Enggak. Anak-anak magang di sini cantik-cantik termasuk yang host sekarang. Bener gak? Bener dong. Iya betul. Nah, Kak Rusmi kan baru nih. Apa aja sih persiapan Kak Rusmi tiba-tiba udah disuruh jadi host PD spesial Komnas TV Anak yang ulang tahun pertama lagi? Yang pasti aku nyiapin mental juga bener sama karena kan aku belum berpengalaman ya jadi host. Terus juga persiapannya yang ngapalin skrip sebaik mungkin biar nanti nggak grogi, nggak salah juga. Tapi Kak Rusmi udah tahu belum apa sih namanya kayak bocoran-bocoran gitu dari siapa sih yang kali ini tuh bakal diundang sama Komnas TV? Tahu dong. Jadi yang bakal datang pada hari ini itu adalah salah seorang perupa yang dia itu bisa ngelukis. Udah stop. Oh, udah spoilernya segitu udah, aja. segitu Oke, aja. oke. Oke, jadi sahabat Indonesia, kita udah nanya-nanya ke 3 host. Sekarang kita bakal nanya-nanya ke siapa lagi. Aku bakal cari dulu. Sahabat Indonesia, jangan di skip. Pokoknya kalian harus ngikutin aku terus di HUT Spesial Komnas TV Anak yang pertama kali ini. Sekarang kita mau ngeliat dulu nih. Tadi katanya Mas Au udah perawatan demi PD yang spesial di HUT Komnas TV Anak. Jadi tuh sekarang dia lagi di make upin, kita lihat dulu. Mas Alnya lagi di make upin sama MUA paling hits di Komnas TV Anak nih, sahabat Indonesia, namanya Mbak Sinta. Mbak Sinta lanjut aja, aku mau nanya-nanya sedikit doang. Mbak Sinta nih, kenapa sih mau make upin Mas Al? Terpaksa sih, Oh ya terpaksa. Oh iya bener sih. Ini Jojo nggak diajak ngomong? Enggak, kamu siapa? Jojo. Jojo. Agak kerik ya sahabat Indonesia, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mbak Sinta, aku mau nanya, ada nggak sih selama PD sebelumnya kan Mbak Sinta nih yang selalu make upin, ada nggak sih requestnya Mas Al yang bikin Mbak Sinta tuh kayak aduh, Dia waktu itu pengen banget bibirnya warna ungu. oh iya, Saking dia cinta banget sama Komnas Anak. Gitu. gitu sahabat Indonesia. Jadi sekarang kita udah nggak buka question box lagi sih, harusnya kita bikin biar sahabat Indonesia bisa request Mas Al jadi apa gitu ya. Betul banget. Ya udah, makasih ya Mbak Sinta, lanjut jangan sampai belang mukanya, hidungnya, bibirnya, matanya jangan dicolok. Iya. Ya, oke. Beralih dari studio, kita sekarang bakal ngeliat gimana keseruan mempersiapkan HUT Komnas TV yang pertama ini. Nah, sekarang kita bakal jalan ke set kedua PD yang nanti bakal temen-temen dari panti kita bakal main games nih di sini sahabat Indonesia. Tuh, udah bagus banget nggak sih persiapannya buat nanti bakal main game. Nah, di sebelah situ nanti kita bakal ada santunan bersama anak-anak panti juga yang terpilih 10 orang bakal buka puasa bersama di aula Komnas TV Anak ini. Yuk, kita lihat. Nah, nanti kita bakal buka puasa bersama di sini dan kita sama-sama duduk di sini sahabat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semua. Hai. Kenalin, nama aku Syilana. Yaitu dan buka puasa bersama di dalam rangka perayaan ulang tahun Komnas TV Anak yang pertama. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Langsung kita lanjutkan oleh buka puasa bersama. Setelah buka puasa bersama ini kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari pertama dari Bapak Agus dulu, selaku Project Manager dari Komnas TV Anak.
Kepadanya kami persilahkan. Oke, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini kita semua diberikan kesehatan di sini. Kebetulan malam ini adalah malam yang sangat spesial buat kita semua karena hari ini adalah hari ulang tahun Komnas TV yang pertama. Jadi kita juga tepuk tangan dulu. Ya, dan kita juga begitu bahagianya malam hari ini ditemani sama adik-adik dari Laksanaya Depok 2, Laksanaya Depok 2 dan juga kehadiran Pak Ustadz. Ya, kita turut merasa bahagia dengan ulang tahun hari ini dan banyak sebenarnya kebetulan di hari ulang tahun ini banyak kebahagiaan yang kita alami ya. Mungkin yang pertama adalah di mana kita udah sampai di titik 1 tahun yang tadinya di tempat ini juga kita deklarasikan berdirinya Komnas TV Anak 1 tahun yang lalu, dan saya pikir ketika itu banyak sekali dukungan-dukungan buat Komnas TV Anak, dan saya pikir di titik hari ini, di malam hari ini sudah banyak juga yang ternyata kita lalui ya. Artinya minimal apa yang kita lakukan 1 tahun terakhir ini sudah banyak ditonton, minimal di YouTube-nya kita sudah sampai ke subscribe yang 17.000, dan itu menurut saya pencapaian yang di luar dari dugaan ya. Kemudian yang kedua, hari ini atau kita dapat kabar bahwa rancangan undang-undang TPKS atau tindak pidana kejahatan seksual itu disahkan oleh pemerintah, oleh DPR, itu menjadi undang-undang yang selama ini mungkin dari Komnas Anak sendiri sudah berjuang mungkin sampai selama 6 atau 7 tahun, dan baru hari ini disahkan menjadi undang-undang. Saya pikir kita juga di Komnas TV Anak turut merasakan kebahagiaan itu, karena itu adalah impian untuk para pegiat perlindungan anak selama ini ya. Kemudian juga ya kita juga berterima kasih kepada Tuhan bahwa semua, terutama kru dari Komnas TV Anak sampai hari ini semuanya sehat-sehat ya. Termasuk juga kita juga berterima kasih pada dukungan dari kawan-kawan mahasiswa yang magang di Komnas TV Anak. Saya pikir tanpa kalian ya saat ini udah sampai ke batch yang ketiga. Jadi Pak Ustadz di sini juga kita menerima magang untuk rekan-rekan atau kawan-kawan kita dari mahasiswa manapun untuk bisa magang di sini bersama-sama kita. Artinya sebenarnya sedikit atau mungkin sebut kita Komnas TV Anak itu baru sebutir debu lah mungkin ya, yang baru kita lakukan. Tapi saya pikir siapa lagi generasi muda yang mau melindungi anak-anak dari kejahatan seksual kalau bukan dari generasi muda dan teman-teman mahasiswa ya. Sekali lagi terima kasih buat mahasiswa yang sampai hari ini sudah merupakan batch yang ketiga ya. Ketika kemarin kita berkumpul batch 1, 2, dan 3, saya rasa itu juga jadi power atau kekuatan buat kita. Ternyata kita nggak sendiri, dan itu menjadi tambahan energi juga buat teman-teman atau kami dari Komnas TV Anak. Jadi sekali lagi kita terima kasih atas kedatangan anak-anak dari Depok dan Pak Ustadz, dan harapannya mungkin kedepannya kita di Komnas TV Anak semakin semangat lagi, semakin
menaruh perhatiannya yang lebih untuk semata-mata perlindungan anak-anak dari kehilangan hak-haknya sebagai anak. Saya pikir malam hari ini itu, dan mungkin saya tambahkan bahwa Komnas TV Anak akan selalu hadir untuk anak Indonesia. Ya, terima kasih untuk sambutannya Bu Agus selaku Project Manager dari Komnas TV Anak. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Aris Mardika Sirait selaku Ketua Komnas Anak. Badannya kami persilahkan. Pertama-tama, terima kasih Pak Ustadz sudah mau mampir di markas kami di sini. Sangat sederhana. AC-nya tidak berfungsi juga AC-nya, Pak. Itulah keadaan kita yang sesungguhnya. Kawan-kawan semua, terutama adik-adikku, kita semua yang hadir di tempat ini, kru Komnas TV Anak, selamat berbuka. Mudah-mudahan hari ini kita melalui puasa kita dan kita berbahagia pada malam hari ini. Pak Ustadz dan kawan-kawan semua dan adik-adikku, ini 1 tahun Komnas TV Anak sejak dideklarasi 1 tahun lalu. Komnas TV Anak itu salah satu bentuk memberikan penghargaan, memberikan kesempatan kepada anak-anak di seluruh Indonesia untuk menyampaikan informasi dan mendapat informasi yang baik sesuai dengan perkembangan anak-anak. Jadi adanya Komnas TV Anak menyalurkan informasi dan menerima informasi adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam diri anak. Jadi anak berhak untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi. Jadi bukan milik orang dewasa saja. Karena Konvensi PBB menyatakan, dan kemudian juga Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang, setiap lembaga diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk didengar pendapatnya, ya, didengar pandangannya. Itu adalah bagian dari hak partisipasi anak menyangkut tentang dirinya. Jadi adik-adikku yang hadir di sini ini, Komnas TV Anak itu milikmu. Kami sebagai orang dewasa hanya memfasilitasi supaya Komnas Anak TV itu bisa digunakan untuk menyampaikan pandanganmu, pendapatmu, sebagai bagian dari hakmu untuk berpartisipasi menentukan tentang masa depanmu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah hadirnya Komnas Anak TV itu, ya, atau lembaga-lembaga penyiaran, itu adalah hakmu untuk menyalurkan lewat itu. Jadi kami ini sebagai orang dewasa untuk melengkapi itu, kami cari fasilitas untuk adanya Komnas Anak TV. Jadi adik-adik 1 tahun ini kita selalu mengutarakan atau menyampaikan informasi menyangkut tentang anak di seluruh Indonesia itu, agar anak-anak itu diberikan tempat, didengar pendapatnya menyangkut tentang dirinya. Jadi menyampaikan informasi itu adalah hak anak. Mendapatkan informasi itu adalah hak anak juga. Didengar pendapatnya melalui media, dalam hal ini Komnas Anak TV adalah hak dari anak-anak untuk didengar pandangan, pendapat sebagai bagian dari hak partisipasi. Jadi 1 tahun ini Komnas Perlindungan Anak terus-menerus berjuang bagaimana mensosialisasikan bahwa anak harus punya media, punya TV, punya koran, punya online untuk menyampaikan pendapatnya menyangkut tentang dirinya itu. Tentunya kan anak-anak nggak bisa bikin TV, ya toh, nggak bisa kan, anak-anak masih harus sekolah. Orang dewasa lah yang memberikan kesempatan menciptakan media, medianya itu bisa TV, ya kan, apalagi radio. Apalagi deh, koran, ya, apalagi
ya YouTube dan sebagainya kan banyak sekarang ini, itu hak. Tetapi itu dimanfaatkan untuk kepentingan terbaik, jangan untuk merusak diri kita sendiri, merusak orang lain dan sebagainya, kan gitu. Jadi kehadiran Komnas TV Anak ini adalah merupakan satu media informasi yang diberikan kepada anak Indonesia, bukan anak di Depok saja, tapi di seluruh Indonesia. Beberapa saya baru kembali dari Bali dan baru kegiatan-kegiatan anak dan sebagainya. Di sini ada juga program bagaimana anak bisa mengeluarkan pendapat. Ya nanti karena kita baru kenalan ini, nanti Pak Ustadz bisa kalau anak-anak mampu menyanyi dengan baik, menari dengan baik, ya kan? Kami punya studio di belakang. Lalu mengeluarkan pendapat, ya menyangkut tentang dirimu, apa yang ingin kau berikan informasi kepada orang tua, kepada guru dan sebagainya, atau ada anak-anak yang ranking berapa dan sebagainya, bisa ngomong di media program PD, ya apa istilahnya itu, pentas seni dan ekspresi. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk berekspresi. Nah, sekali lagi saya kira atas nama Komnas Perlindungan Anak, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Komnas Anak TV. Mudah-mudahan kita akan semakin maju lagi. Program-programnya juga menyentuh persoalan-persoalan anak-anak yang membuat programnya itu bisa menjadi perubahan bagaimana anak-anak di Indonesia semakin sejahtera, anak-anak juga tidak ketinggalan informasi, anak-anak juga tidak macet atau tidak dilarang untuk memberikan pandangan baik itu di sekolah, di lingkungan, rumah dan sebagainya. Sekali lagi atas nama Komnas Perlindungan Anak, selamat datang dan inilah Pak Ustadz tempat kita. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Komnas Anak TV yang pertama ini akan menjadi lebih baik lagi ke depan, sehingga Komnas Anak TV itu memang seperti apa yang disampaikan tadi hanya untuk anak Indonesia. Terima kasih.